Shalom anak-anak, selamat hari Minggu semuanya. Kita akan mulai ibadah kita. Kita akan memuji Tuhan. Sebelumnya anak-anak, kita siapkan hati kita. Yuk, kita akan bersama-sama memuji Tuhan dan kita akan berdoa bersama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pagi ini. Kami kembali beribadah bersama-sama. Tuhan berkati setiap kami, berkati juga setiap yang melayani. Tuhan, kami hari ini memuji Tuhan, akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan pimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam, selamat pagi anak-anak semua. Salam sehat. Baik semua pagi hari ini? Baik, Lose. Baik, karena Tuhan itu juga baik kepada kita semua. Baik dalam kesehatan kita. Sampai hari ini kita boleh beribadah karena kebaikan Tuhan. Kita akan bersama-sama kembali memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Mari dengan hati yang tulus. Kita akan datang bersama-sama. Kita katakan kepada Tuhan, Bapa, Engkau baik. Selalu baik kepadaku, Bapa ku cinta Kau. Bapa, Engkau baik kepadaku. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku, Bapa ku cinta Kau. Ku mau selalu memuji-Mu. Aku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu.
Inilah ya Tuhan, pernyataan kami dari hati kami yang dalam. Kami cinta Engkau Bapa. Karena Engkau yang selalu baik kepada kami. Engkau memelihara kami sampai hari ini. Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan, Engkau yang memberkati setiap kami, dimanapun kami berada. Tuhan berkati anak-anak Tuhan. Engkau yang selalu memelihara mereka. Iman anak-anak supaya terus bertumbuh di dalam Engkau. Engkau yang selalu kuatkan dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami anak-anak Tuhan terus akan memuji, memuliakan nama Engkau. Berkati ibadah sekolah minggu pagi hari ini ya Bapak. Sekalipun kami tidak bisa bertemu secara langsung, namun Tuhan kami tetap bersuka cita memuji, memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pada pagi hari ini kita sudah katakan bahwa Tuhan itu begitu baik. Nah, kita sebagai anak-anaknya tentunya semuanya baik. Baik loh, Sir. Oh, harus baik. Kalau anak-anak Tuhan itu harus baik karena Bapa kita baik. Apa yang tidak boleh untuk dilakukan anak-anak Tuhan? Apa loh, Sir? Apa ya loh, Sir? Bohong? Oh, bohong boleh enggak? Tidak boleh. Tidak boleh. Iya. Apalagi ya malas. Tidak boleh. Tidak boleh juga. Ada lagi nakal sama kawan. Tanya Cece. Oh, Nakal boleh Cece? enggak nakal, Ce? Tidak boleh juga. Kita katakan kepada kawan kita, aku senang jadi anak Tuhan. Enggak boleh apa loh tadi? Bohong. Enggak boleh malas dan tidak boleh nakal. Aku senang jadi anak Tuhan. Malas
Oke, Loso undang semuanya bangkit berdiri ya. Anak-anak, menjadi anak Tuhan Yesus yang baik itu tidak mudah. Banyak tantangannya. Apalagi si iblis, dia tidak senang kalau kita jadi anak yang baik. Karena itu, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus berani tolak setiap godaan si iblis. Kita Gimana nolaknya, Lause? dengan firman Tuhan. Oh, Lause. dengan firman Tuhan. Oke, kita mau nyanyi Saat Iblis Menggodaku. Semuanya bangkit berdiri, bertepuk tangan. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Sudah tampil beda belum ya? Sudah, Oke, Lause. sekali lagi saat iblis menggodaku. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Sekali lagi ya. Aku berani tampil beda. Baik anak-anak, silahkan duduk kembali. Sekarang kita siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kita memiliki hati seperti Samuel kecil yang siap dibentuk oleh firman Tuhan. Mari Tuhan, berfirmanlah. Mari Tuhan berfirman-Lah, hati kami telah siap Kau bantu. Jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Kali lagi. Mari Tuhan berfirman-Lah, hati kami telah siap Kau bantu. Jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Musik saja. Semua anak-anak menyiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kita katakan sama Tuhan, mari Tuhan berfirmanlah, kami siap mendengarkan firman-Mu. Semuanya sikap menyembah Tuhan. Kita akan naikkan pujian ini sekali lagi. Mari Tuhan berfirmanlah.
duduk yang manis. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tunduk kepala, tutup matanya. Tuhan Yesus, hati kami telah siap untuk menerima firman-Mu. Kami siap dibentuk untuk menjadi anak yang taat, dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Roh Kudus, tolong kami untuk konsentrasi mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, kini saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk, firman Tuhan hari ini berjudul Teladan Yesus bagi kita. Diambil dari Yohanes 13 ayat 1 sampai 20. Yuk anak-anak, ambil Alkitabnya, kita baca sama-sama dengan Lause ya. Yuk, di sini judul firman Tuhannya adalah Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Ayat pertama, sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Ayat 2, mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Ayat 3, Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Ayat 4, lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Ayat kelima, kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya. Ayat ke-6, maka sampailah Ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku. Ayat ke-7, jawab Yesus kepadanya, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengerti kelak. Ke-8, kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Kata Simon Petrus kepada Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku. Di ayat 10, kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Ayat 11, sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Ayat 12, sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang kuperbuat kepadamu? Ayat 13, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Ayat 14, jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Ayat 15, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuberbuat kepadamu. Ayat 16, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Ayat 17, jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Ayat ke-18, bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih, tetapi haruslah genap nats ini, orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Ayat 19, aku mengatakannya kepadamu sekarang juga sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi kamu percaya bahwa akulah Dia.
ayat 20, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku, dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Nah, anak-anak, melalui firman Tuhan yang kita baca tadi, ya, Lausu juga punya gambar nih. Ada beberapa gambar. Kita lihat gambar berikut ya. Ya, gambar yang pertama ini adalah gambar apa anak-anak? Ya, betul, gambar baskom ya. Lalu gambar yang kedua, kita lihat gambarnya. Ya, gambar apa ini, Nak? Betul, ini adalah gambar handuk ya. Lalu satu lagi, ada gambar apa nih? Wah, benar ya, ada gambar air. Untuk apa sih fungsinya baskom, handuk, dan air ini? Yuk kita melihat video berikut ini. Sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku. Jawab Yesus kepadanya, apa yang kuperbuat, engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku. Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Sesungguhnya, barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Sekarang anak manusia dipermuliakan, dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Anak-anak, Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya.
Tuhan Yesus sayang sama murid-muridnya. Bagaimana Tuhan Yesus dengan kita? Tuhan Yesus juga sayang kepada anak-anak. Sama seperti Tuhan Yesus juga sayang terhadap Lause. Nah, anak-anak, kita di sini belajar apa sih? Ya, apa yang harus kita pelajari dari firman Tuhan hari ini? Ya, Tuhan Yesus memberikan teladan yang baik buat kita. Untuk apa? Ya, supaya kita mau seperti Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya, itu adalah tanda bahwa Tuhan Yesus mau melayani. Bagaimana dengan kita? Kita masih kecil, Lause. Ya, walaupun anak-anak masih kecil, kita bisa melayani. Seperti apa contohnya melayani? Ya, yang pertama, anak-anak kita bisa melayani di rumah kita. Contohnya sayang sama papa, mama. Ketika papa, mama pulang dari tempat kerja atau dari kantor, anak-anak boleh ambilkan minum untuk papa, mama. Ya, atau anak-anak membantu kakak adik di rumah, ya. Cece kokonya mungkin sedang mengalami kesusahan, ada membawa barang yang berat, saling membantu. Nah, atau papa mama sedang sibuk, anak-anak menjaga adik, ya. Itu juga sebagai kita melayani. Nah, bagaimana dengan di sekolah? Anak-anak sama. Kalau di sekolah, anak-anak belajar taat dan anak-anak juga sayang sama guru. Ketika guru mengajarkan anak-anak baik di sekolah minggu ataupun di sekolah anak-anak, anak-anak juga taat dan dengar pada guru, ya. Nah, anak-anak, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk kita dapat melayani sejak kita kecil. Nah, ada ayat hafalan yang kita baca hari ini, ya. Firman Tuhannya diambil dari Yohanes 13 ayat 35. Di sini firman Tuhan berkata, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Sekali lagi anak-anak boleh ikut dengan Lause, ya. Yohanes 13 ayat 35. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Ya, mengasihi itu anak-anak adalah sifat kita atau teladan Tuhan Yesus yang kita harus tiru, ya, karena Tuhan Yesus mengasihi murid-muridnya, sayang sama murid-muridnya. Biarlah kita juga dapat mengasihi orang-orang di sekitar kita, keluarga kita, ya. Nah, anak-anak, kita mau sama-sama melakukannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat firman Tuhan yang sudah kami dengar. Tuhan, kami bersyukur buat apa yang sudah Tuhan berikan. Tuhan memberikan teladan buat kami. Tuhan melayani murid-murid Tuhan Yesus, dan biarlah Tuhan sejak kami kecil, kami pun dapat melayani orang-orang di sekitar kami. Tuhan, ajar kami supaya kami mau taat dan dengar-dengaran, baik kepada papa, mama, pada firman Tuhan. Kami pun juga taat kepada guru-guru kami, baik guru di sekolah minggu maupun guru-guru di sekolah. Terima kasih Tuhan buat orang-orang yang sudah melakukan kebaikan buat kami. Biarlah kami dapat selalu melayani mereka dengan baik. Terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, anak-anak, sampai jumpa sampai minggu depan, ya. Selamat hari Minggu semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.